Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, insya Allah, kita akan membahas peran ibu dalam membangun ketangguhan keluarga menghadapi bencana. Sebagaimana video sebelumnya menjelaskan bahwa peran komunitas itu menjadi sangat penting. Komunitas dalam hal ini bisa masyarakat secara keseluruhan baik di lingkup RT RW atau lingkungan atau desa ataukah dalam lingkup keluarga. Nah, kita potret dalam lingkup keluarga pada pertemuan hari ini, dan pertemuan selanjutnya kita akan melihat bagaimana posisi orang tua dan anak dalam mitigasi bencana. Ini bencana ya. Ini bencana secara kita lihat siklusnya itu dalam ini juga udah pernah di slide sebelumnya saya tampilkan bahwa siklusnya itu ini rencana mitigasi sampai sini, kemudian peringatan dini, ini semuanya dalam wilayah kesiapsiagaan ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah kesiapsiagaan, sementara yang sebelah kanan ini sudah bencana terjadi, ini sudah masuk dalam tanggap darurat ya. Jadi rencana operasi, pemulihan darurat, kemudian rencana pemulihan yang lebih jangka panjangnya ya. Jadi ini kondisi yang darurat, misalkan pada setelah terjadi bencana apa yang bisa langsung dilakukan ya. Jadi itu masuk wilayah dalam tanggap darurat. Nah, kita pada mata kuliah ini sesungguhnya lebih banyak bercerita tentang kesiapsiagaan, pencegahan atau mitigasi. Ini ada beberapa data yang dikeluarkan oleh BNPB di tahun 2018. Saya belum dapat info terakhir di tahun 2019 ya. Tapi ini data terakhir di tahun 2018, ada total 2.426 ya bencana seluruh Indonesia. Sebarannya ada, kita bisa lihat di sini ya. Untuk di wilayah Sulawesi Selatan itu ada, ini masuk di sini, ini ada Wajo, Sidrap, dan Sinjai. Nah, ini lebih banyak sebenarnya. Ini datanya 19.000 jiwa terdampak dan 1 unit rumah sakit terendam. Jadi banjir ya. Di Wajo, Sinjai, Sidrap bagian timur, bukan timur ya, bagian utara ya, di sekitar danau itu sering terjadi banjir ya. Meskipun warga juga merasa ini satu paradigma ya, orang sebut banjir tapi biasa masyarakat juga merasa senang ya. Karena limpahan ikan yang lebih banyak biasanya. Jadi itu satu kajian paradigma sendiri terkait dengan banjir untuk pada wilayah-wilayah tertentu. Ini di wilayah Sulawesi Selatan, di daerah yang lainnya itu juga cukup banyak juga ya. Nah, kenapa kemudian keluarga menjadi sangat penting untuk dilibatkan dalam proses mitigasi bencana? Keluarga yang harus siap, yang harus tangguh ya, yang pada penjelasan sebelumnya kita sebut resilience ya, mandiri atau tangguh, siap siaga dalam penanggulangan risiko bencana. Nah, yang paling penting dalam mungkin ada juga yang tidak mau meletakkan siapa sih yang paling penting ya, tetapi salah satu elemen yang penting itu adalah ibu ya. Ibu harus punya pengetahuan, yang punya peran dalam
proses-proses mitigasi ataupun pada saat terjadi bencana. Nanti kita lihat ada beberapa kasus yang kejadiannya itu ibu memiliki peran penting ya, dan praktik-praktik mitigasi juga bisa dilakukan oleh ibu-ibu. Nah, ini berbagai cerita tentang seorang ibu yang menyelamatkan anaknya. Ini kasus di yang paling atas, ini kasus di Suriah ya, Damaskus. Kemudian ini di Sibolga ya, Medan, si ibu dalam posisi memeluk anaknya saat terjadi bencana. Kemudian ini tsunami ya, ditemukan penemuan mayat ibu muda memeluk anaknya saat tsunami. Nah, kejadian-kejadian ini memotret bahwa kasih sayang ibu itu sungguh luar biasa terhadap anak, punya emosi yang dalam untuk menyelamatkan anak, dan ini juga kita temukan kejadian-kejadian di Yogyakarta, kejadian di Palu, kejadian di Masamba yang baru-baru ini akhir tahun lalu. Itu bagaimana ibu usaha ibu untuk menyelamatkan anaknya itu lebih terasa ya. Nah, anak itu termasuk dalam kelompok rentan yang dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana pasal 55, bahwa ada beberapa yang disebut sebagai kelompok rentan, yang artinya kelompok rentan itu harusnya menjadi prioritas mendapatkan bantuan pada saat terjadi atau pada saat ingin mendesain program mitigasinya. Yang pertama itu anak, ya, terutama bayi dan balita, kemudian perempuan, khususnya ibu hamil, menyusui, orang tua lansia, dan yang keempat penyandang ketunaan atau disabilitas ya, atau difabel. Nah, ini jadi anak itu termasuk kelompok yang rentan. Jadi dalam posisi mitigasi maupun pada saat ya, jadi pada saat mitigasi dan pada saat tanggap darurat ya. Jadi pada saat kita bicara penanggulangan bencana, maka lihatlah ini teman-teman ya. Jadi kesiapsiagaan itu masuk ke pencegahan dan mitigasi, kemudian tanggap darurat itu berarti telah terjadi, itu berarti ada usaha-usaha pemulihan yang akan dilakukan. Nah, kenapa kemudian menjadi penting ini